Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Jumat yang mulia ini. Alhamdulillah, hari ini kita akan bahas tentang sebuah tema yang aktual, Islam wasatiyah, Islam pertengahan. Alhamdulillah di studio telah hadir guru-guru kita. Yang pertama Ustadz Tengku Zulfikar SBY, beliau adalah sekretaris IPIM, Ikatan Persaudaraan Imam Masjid seluruh Indonesia cabang Provinsi Aceh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua saya perkenalkan juga seorang imam muda yang luar biasa. Beliau adalah Muhammad Sayuti. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Beliau adalah guru PTQ Pesantren Tahfiz Quran Baitul Salihin oleh Karing Banda Aceh, alumni LIPIA, lembaga bahasa Arab ya. Ya. Yang paling ujung Muhammad Idris, tidak asing lagi, sering di Aceh TV. Beliau adalah staf Aceh Marginal Institute AMI dari Aceh Timur. Allah. Baik pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, mukadimahnya kita minta Ustadz Dul SBY untuk menyampaikannya. Silakan. Terima kasih Ustadz Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini tema yang luar biasa ini Ustadz Amir, Islam pertengahan. Jadi akhir-akhir ini sering kita melihat ada gejolak di umat Islam itu saling menyalahkan, saling membenarkan, bahkan ada yang berani saling membid'ahkan, bahkan sampai-sampai mengatakan finnar, neraka, masuk neraka, masuk neraka. Sementara kami dalam hal ini melihat ini satu yang tidak baik. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 peringatan yang beliau sampaikan kepada kita umatnya, tentunya jauh-jauh hari, 1400 tahun lebih sudah disampaikan. Salah satu dari nasihat baginda Rasulullah itu, wa iza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Jadi kalau umatku sudah saling menyalahkan, saling menjelekkan, saling membid'ahkan, saling hasad, hasud dan iri dengki, akan hilang mereka dari pandangan Allah. Ini satu yang perlu kita amalkan. Jangan sampai kita dicuekin oleh Allah. Kalau kita beribadah, kita bermuamalah, tapi dicuekin oleh Allah, tidak diberikan nilai oleh Allah, tidak mendapat pahala di sisi Allah, ini sangat rugi. Berapapun banyak amal ibadah kita. Jadi ini tema ini sangat cocok supaya umat Islam bersatulah kalian. Kita umat Islam innamal mu'minuna ukhwah, kita bersaudara semua. Kalau ada hal-hal yang memang khilafiyah, bermusyawarahlah kita, karena dalam musyawarah itu akan turun rahmat Allah. Mungkin demikian pendahuluan dari kami. Ya, alhamdulillah. Baik sekali pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah. Kita simak sekarang bacaan ayat suci Al-Quran dibacakan oleh qari kita Muhammad Sayuti. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha
قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Pemirsa ACTV yang dirahmati Allah, kita tahu kiblat pertama kita adalah Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu di Makkah menghadap ke Masjidil Aqsa. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, masih 17 bulan beliau menghadap Masjidil Aqsa, kemudian tapi beliau rindu kepada kiblat nenek moyangnya, kiblat Nabi Ibrahim yang menghadap ke Ka'bah. Jadi kerinduan Rasulullah, beliau sering menengadah ke langit, seolah meminta kepada Allah supaya keinginannya itu dikabulkan. Lalu Allah kemudian menurunkan ayat, "Hawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Sekarang berpalinglah kamu ke arah Masjidil Haram. Jadi berpindahlah kiblat umat Islam kembali ke Masjidil Haram. Itu kiblat pertama sejak Nabi dulu sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam peristiwa pemindahan kiblat ini banyak juga orang-orang munafik yang memfitnah Nabi itu. Lihat Muhammad tu tidak konsisten, tidak istiqamah. Dia sudah pindah kiblat, nanti dia akan tukar-tukar lagi masalahnya. Didukung orang munafik ini, didukung oleh orang Yahudi. Itu loh Muhammad. Nah, gitu kan? Padahal Allah ingin menguji keimanan. Apakah mereka mengikuti Allah dan Rasulnya atau mengikuti orang-orang Yahudi. Nah, jadi Allah juga menyebutkan umat Nabi Muhammad adalah umat wasatiyah, umat pertengahan di dalam makna tahun,
Jadi umat Muhammad ini di pertengahan antara awal dengan akhir, ya. Tapi juga bermakna dalam ajaran. Jadi ajaran Islam ini adalah ajaran yang wasatiyah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Dan ini yang terbaik, ya. Dalam hadis disebut khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. Alhamdulillah, nampaknya kami di sini ada 4 orang, semuanya suka yang wasatiyah ini. Amin, yang amin. tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Yang ekstrim kiri itu saudara kami, yang ekstrim kanan itu saudara kami. Tapi kami wasatiyah, pertengahan, ya. Kami tidak mentakfirkan orang lain, kami tidak menghina saudara-saudara kami, dan gerakan ini disponsori oleh sahabat Rasulullah, Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Dan seorang sahabat yang paling kaya, ya, Abdurrahman bin Auf. Ketika konflik antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim, antara Muawiyah dan Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf menjadi penengah. Dan banyak umat Islam yang menjadi penengah. Jadi orang-orang dari Muawiyah kemudian menjadi orang-orang yang apa istilahnya ekstrim kanan. Orang-orang Sayyidina Ali menjadi Syiah yang ekstrim kiri, gitu kan. Tetapi kemudian yang menang adalah, ya, yang melahirkan ulama-ulama besar, melahirkan intelektual Islam adalah Islam wasatiyah yang mengikuti Abdurrahman bin Auf. Itu sejarah, ya. Dan mungkin Muhammad Idris bisa menambahkan, silakan. Silakan. Ya, baik Ustadz. Sebenarnya apa yang kita sampaikan tentang Islam wasatiyah ini adalah sesuatu yang sangat sempurna menurut kita, yang bahwa kalaupun kemanapun, dimanapun, sepanjang zaman, Quran itu bisa menjawab. Iya. Ya, untuk apa Quran, ya? Ya untuk pedoman sepanjang hidup. Dengan adanya Al-Quran, itu pedoman sepanjang hidup yang bisa berpedoman pada Al-Quran, juga hadis, dan juga ada fatwa-fatwa ulama lainnya akan dikeluarkan. Tinggal akhirnya fi kontemporer, ya, untuk menjawab dunia digital seperti inilah Pak Ustadz. Iya. Demikian Ustadz. Bagus sekali, alhamdulillah pemirsa JTV yang dirahmati Allah. Luar biasa memang. Islam sekarang juga terpecah menjadi 3 kira-kira, kan. Ahlussunnah wal Jamaah ini wasatiyah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah 4 mazhab ini adalah wasatiyah. Kemudian ada ekstrim kiri, menurut saya itu Syiah. Orang Syiah itu ekstrim kiri. Ekstrim kanan, dia itu ada yang disebut Islam liberal. Islam liberal, mereka itu mirip Mu'tazilah. Jadi itu menurut saya ekstrim kanan, ya. Jadi alhamdulillah 70% umat Islam seluruh dunia wasatiyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Yang sisanya 30% lagi itulah ekstrem kiri, ekstrem kanan, ya. Jadi alhamdulillah kita di Aceh ini wasatiyah. Mazhab Syafi'i, Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Maka kita tidak boleh ikut-ikutan, tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan. Wasatiyah aja, di tengah-tengah. Wasatan, umat pertengahan. Nah, yang rasional, yang dogmatis, artinya kita menerima wahyu. Pedoman kita wahyu. Juga kita menggunakan logika supaya kita maju. Karena kalau kita tanpa menggunakan logika, Islam ini akal. Tanpa kita gunakan akal, bisa salah dalam kita menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis. Karena untuk ahli tafsir itu butuh 14 cabang ilmu lagi. Nah, ini kita tidak mampu, ya, tidak alim, ya. Lalu kita tafsirkan Al-Quran, berfatwa, itu bisa ekstrim kanan nanti. Bisa ekstrim kanan. Nah, jadi makanya kita harus menerima juga
fatwa ulama. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.